Ya, kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Di sini kita akan bahas mengenai gelombang stasioner. Oke, kita bisa lihat atau perhatikan dari gambar berikut. Untuk yang di atas, ya ini adalah gelombang stasioner ujung tetap. Ujungnya terikat artinya ya. Sedangkan yang di bawah adalah gelombang stasioner untuk ujung bebas. Jadi gelombang stasioner sendiri ini kita sering sebut dengan gelombang tegak atau juga gelombang diam. Di sini akan jelaskan satu persatu apa itu gelombang stasioner ujung terikat dan gelombang stasioner pada ujungnya bebas, ya. Ya, pada gambar ya misalkan jelaskan ada namanya nodes dan anti nodes. Nodes sendiri itu artinya adalah simpul, ya. Pada gelombang stasioner itu nodes adalah simpul. Sedangkan yang berbentuk perut ini, ya, anti nodes ini adalah perutnya. Ya, kalau dia tinggi seperti ini adalah perutnya, anti nodes, artinya perut ya. Ya, di sini kita akan tentukan dulu di mana simpul, di mana perut ya. Ini adalah namanya titik simpul. Jadi, titik yang amplitudonya 0 itu adalah simpul. Sedangkan titik yang amplitudonya adalah maksimum itu kita sebut dengan perut. Jadi ini simpul, perut simpul, dan juga perut ya. Di bawah juga bisa kita katakan perut, dan perut ya. Oleh karena jarak antara dua perut yang berdekatan, ya ini dua perut yang berdekatan, itu nilainya adalah lambda per 2. Maka jarak antara simpul dan perut yang berdekatan, ya simpul dan perut yang berdekatan adalah 1/4 lambda. Sedangkan jarak antara dua simpul yang berdekatan nilainya sama, yaitu lambda per 2. Jarak antar simpul dan perut yang berdekatan, perut dan simpul yang berdekatan sama juga, yaitu 1/4 lambda dan 1/4 lambda. Oke? Ya. Jadi sebuah pulsa transversal yang bergerak ke kanan pada tali yang tegang, ya kita bisa lihat pada gambar. Ketika pulsa tiba pada ujung tetap, pulsa akan terpantul ke kiri dan dibalik atau namanya berlawanan fase. Jadi ini fasenya plus 180, ini fasenya minus 180 derajat. Ya. Karena itu hasil superposisi antara gelombang datang atau kita katakan Y1 dan gelombang pantul yaitu Y2, maka menghasilkan yang namanya adalah simpangan partikel pada gelombang tegak oleh ujung tetap atau ujung terikat, yaitu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Atau boleh kita tulis sebagai Y sama dengan AS cos omega T. AS ini adalah amplitudo gelombang stasioner, ya. Yaitu AS sama dengan 2A sin Kx. Untuk letak simpul dan letak perut pada ujung tetap, ya, atau ujung terikat, yaitu X N tambah 1 sama dengan 2N kali lambda per 4. Di mana nilai N ini boleh 0, 1, atau 2. Ya. Begitupun dengan letak perutnya. Untuk letak perut itu kita ketahui 2N tambah 1 dikali lambda per 4. Ini ya persamaan secara sistematisnya. Oke, nanti di ujung bebas ini tinggal dibalikin aja. Ujung bebas tali dapat dibuat dengan mengikatkan tali suatu gelang yang dapat bergerak bebas pada tiang licin tanpa adanya gesekan. Ketika pulsa tiba pada ujung bebas, pulsa akan dipantulkan tanpa pembalikan. Jadi sama fasenya ya. Nah, tidak ada yang positif atau tidak ada yang negatif. Jadi sini positif semua. Untuk gelombang pantulnya jadinya tetap ya, tidak berbalik seperti tadi. Jadi persamaan untuk simpangan gelombang stasioner pada ujung bebas yaitu Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Di mana Y sama dengan AS sin omega T. AS sudah dijelaskan tadi, AS adalah amplitudo gelombang stasioner yang nilainya adalah 2A cos Kx ya, sama dengan nilai ini. Jadi AS adalah 2A cos Kx.
Untuk letak simpul dan letak perut pada ujung bebas ya. Tadi sebelumnya di ujung tetap itu letak simpul bernilai Xn tambah 1 sama dengan 2N lambda per 4 ya. Sedangkan untuk ujung bebas itu kebalikannya. Jadinya Xn tambah 1 sama dengan 2N tambah 1 kali lambda per 4 ya. Ini kalau pada ujung tetap ini nilainya adalah untuk letak perut. Sedangkan pada ujung bebas ini persamaannya untuk letak simpul. Ya, sama dengan untuk letak perut ya. Letak perut di sini pun juga Xn tambah 1 sama dengan 2N kali lambda per 4. Pada ujung tetap ini merupakan letak simpul. Oke, di sini Miss akan bahas soal yaitu seutas tali dengan panjang 116 cm direntangkan mendatar. Ya, jadi Miss baca soal ini coba sekalian juga buat diketahuinya ya. Atau boleh digambarkan. Salah satu ujungnya digetarkan naik turun, sedangkan ujung lainnya terikat. Frekuensi sama dengan 1/6 Hz dan amplitudo sama dengan 10 cm. Akibat getaran tersebut, gelombang menjalar pada tali dengan kecepatan sebesar 8 cm per second. Tentukan A. Amplitudo gelombang hasil perpaduan interferensi di titik yang berjarak 108 cm dari titik asal getaran. Yang B. Letak perut ketiga dari titik asal getaran. Dan C. Tentukan letak simpul keempat dari titik asal getaran. Oke, kita gambarkan dulu ya contoh gelombangnya, talinya tadi ya. Diketahui panjang talinya adalah 116 cm ya dari titik asal getaran ke pantul ya. Kemudian frekuensinya 1/6 Hz dan amplitudonya adalah 10 cm. Akibat getaran tersebut gelombang menjalar dengan kecepatannya adalah 8 cm per second. Centimeter, 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 centimeter. Jadi nggak perlu diubah ke meter dulu ya. Nanti aja di akhir baru diubah ke meter. Oke, kita akan bahas poin A, yaitu untuk menentukan amplitudo gelombang stasioner ujung terikat. Itu rumusnya adalah AS sama dengan 2A sin KX ya. Jadi di sini kita tentukan dulu ada titik P yaitu asal getaran dan titik T ini titik tertentu, di mana katanya di sini kita akan mencari amplitudo gelombang stasioner atau gelombang interferensi di titik yang berjarak 108 cm dari titik asal getaran. Berarti kita tentukan aja dulu titiknya di mana sini ya. Ke asal getaran itu adalah 108 cm. Maka sisanya dari titik T ke pantul itu adalah 8 cm. Oke? Maka dari persamaan ini yang kita cari adalah K. Karena A sudah diketahui ya, A-nya 10 cm, sedangkan X adalah 8 cm. Ya, udah diketahui, maka yang dicari adalah tinggal K. K sama dengan 2V per lambda. Lambdanya dapat dari mana, Miss? Dari V sama dengan lambda kali F. Jadi, lambda sama dengan V per F. Persamaan laju rambat. Laju rambat gelombang kan V sama dengan lambda dikali F. Maka lambda sama dengan V per F. Oke, masukin angkanya 8/1/6 sama dengan 48 cm. Maka nilai K-nya adalah 2V per 48. Barulah kita boleh masukkan persamaannya adalah AS sama dengan 2A sin KX. Ya, kita masukin semua angkanya. 2 dikali 10 sin 2V per 48 kali 8 ya, X-nya 8. Maka amplitudo stasionernya sama dengan 2 kali 10 sin 1/3 V. Oke, di sini V-nya nilainya berapa? Ya. Kalau V tanpa sin, tanpa cos atau tan, V nilainya adalah 22/7 atau 3,14 sekian ya. Karena dia di sini ada sin boleh itu cos atau tan, itu adalah sin-nya sama dengan 180 derajat. Jadi jika ada itu cos atau tan di depannya, sin cos tan di depannya, di depan dari V itu nilai V berubah menjadi 180 derajat. Ya, nilainya 180 derajat bukan 22/7 atau 3,14.
Ya, baru kita mulai kerjakan di mana 2 kali 10 sin 60 derajat ya di sini. Jadi 180 dikali sepertiga adalah 60 derajat. Oke, boleh dicari ya berapa nilai dari amplitudo stasionernya. Sini satuannya dalam sentimeter aja pun juga boleh. Untuk bagian B kita akan mencari letak perut ketiga dari titik asal getaran ya. Oke, pertama rumusnya adalah Xn tambah 1 sama dengan 2N tambah 1 kali lambda per 4. Di sini Xn tambah 1 akan menjelaskan, kan di sini dipertanyakan letak perut ketiga. Maka N tambah 1 sama dengan 3. Nilai N-nya berarti adalah 2. Jadi nilai N di sini adalah 2. Kemudian kita boleh masukin lagi ke persamaannya, yaitu X3 sama dengan, karena kan letak perut ketiga, sama dengan 2 dikali 2. Oke? Jadi N yang dipakai di sini adalah nilainya yang 2, bukan 3. Karena N sama dengan 2 ya. 2 kali 2 tambah 1, kemudian dikali lagi 48 per 4. Jadinya ini 2 kali 2, 4 tambah 1 adalah 5. 5 kali 48 per 4 sama dengan 60 cm. Karena di sini ditanyakan berapakah letak perut ketiga dari titik asal getaran atau dari titik asal O adalah L dikurang X3 ya. Jadi cari berapa hasilnya ya. L ini adalah panjang tali tadi. Oke. Oke, untuk poin C, berapakah letak simpul keempat dari titik asal getaran? Rumusnya adalah Xn tambah 1 sama dengan 2N kali lambda per 4. Sama seperti yang di atas, di sini N tambah 1-nya sama dengan 4. Maka N sama dengan 3. Jadi kita boleh masukkan ke rumusnya. X4 sama dengan, karena kan letak simpul keempat, berarti X4 sama dengan 2 kali N. N-nya adalah 3. Ya, datang dari sini. 2 kali 3 sama dengan 48 per 4. Maka X-nya adalah 72 cm. Jadi letak simpul keempat dari titik asal getaran adalah L dikurang X4. Oke, silakan dicari ya. Untuk contoh soal berikutnya, ya. Seutas tali dengan panjang 4 meter dengan satu ujung terikat digetarkan sehingga pada tali merambat gelombang sinus dengan amplitudo 5 cm. Periode 0,2 second dan panjang gelombang 25 cm. Jika X adalah jarak sebuah titik dari ujung pantulan, maka tentukan A. Persamaan simpangan gelombang datang pada X sama dengan 1/4 meter. B. Amplitudo superposisi gelombang pada X sama dengan 1/4 meter. Dan C adalah letak perut gelombang ketiga dari ujung pemantulan. Oke, di sini coba perhatikan, baca baik-baik soalnya ya. Nah, ini kuncinya adalah ujung terikat. Jadi masih kita gunakan rumus gelombang stasioner ujung terikat. Nah, ini diketahui dari soalnya. Kita sudah dapat L-nya 4 meter, T-nya, periodenya 0,2 second. Amplitudonya 5 cm. Ya, karena ini meter, kita ubah aja semuanya ke meter. Lambdanya 25 cm, ubah ke meter. Jadi A, tentukan persamaan simpangan gelombang datang pada X sama dengan 1/4 meter. Oke, rumusnya apa? Y sama dengan A sin KX kurang omega T. Ya, pasti kan bertanya, Miss kenapa tidak digunakan Y sama dengan 2A sin? Ya, kenapa tidak menggunakan yang ujung terikat itu, Miss? 2A sin KX cos omega T. Miss tidak gunakan itu karena lihat di sini soalnya apa? Persamaan simpangan gelombang datang. Artinya ini bukan simpangan untuk gelombang stasioner. Gelombang datang itu ya rumus yang di awal tadi, yang Y sama dengan A sin KX dikurang omega T. Ya, persamaan untuk gelombang berjalan. Akan cari dulu nilai K dengan rumus 2V per lambda dan nilai omega dengan nilai rumus 2V per T. Kemudian di sini lambdanya sudah kita ketahui ya. Jadi K sama dengan 2V per 0,25. Itu K-nya sama dengan 8V. Ya.
Kemudian untuk yang omega itu 2V per 0,2, maka omeganya sama dengan 10V. Oke, kita masukin semua nilainya ke persamaan ini. Jadi Y sama dengan 0,05 sin 8Vx dikurang 10Vt. Oke, cari berapa Y-nya ya. Karena kan di sini dipertanyakan persamaan simpangan gelombang datang pada X sama dengan 1/4 meter. Oke, pada poin B, tentukan amplitudo superposisi gelombang pada X sama dengan 1/4 meter. Ya, rumusnya adalah 2A sin Kx. Oke, K-nya nilainya adalah 2V per lambda. Masukin lagi 2V per 0,25, maka K sama dengan 8V. Kemudian hitunglah amplitudo superposisi gelombangnya pada X 1/4 meter. Untuk yang C juga silakan kalian kerjakan, tentukan sendiri letak perut gelombang ketiga dari ujung pemantulan. Pada soal yang terakhir, ya ini soal terakhir, seutas tali yang panjangnya 10 meter, kedua ujungnya diikat erat-erat. Kemudian pada tali ditimbulkan gelombang sehingga terbentuk 4 buah perut. Tentukan jarak atau letak perut ketiga dari ujung terjauh. Ya. Sini kita buat dulu gambarnya, baru kita tentukan 4 buah perut katanya. Dia ditimbulkan gelombang sehingga terbentuk 4 buah perut. Oke, 1, perut 1, perut 2, perut 3, 4. Ada 4 perut. Oke, jadi panjang 4 perut ini adalah 10 meter. Jadi ini ada berapa gelombang? 1, 2 ya, ada 2 gelombang ya. 1, ya kan, 2. Jadi 2 gelombang atau 2 lambda itu sama dengan 10 meter. Jadi 1 gelombang atau 1 lambda sama dengan berapa meter? Cari sendiri ya. Tentukan jarak atau letak perut ketiga. Letak perut ketiga ya, letak perut ketiga dari ujung terjauh. Jadi gunakan rumus ini dan silakan dikerjakan. Kerjakan tugas ini semua dan kemudian kumpulkan dalam bentuk PDF ke Edmodo.